Kami sudah menghidupkan kami dalam segala perkara Tuhan, baik secara jasmani, kehidupan rohani kami pun Engkau peliharakan Tuhan. Itu sebabnya kehidupan yang ada ini kami ingin gunakan untuk berbakti kepadamu, untuk melayani Engkau, melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, sekalipun kami menyadari kami sangat terbatas dengan kemampuan kami, dengan daya pikir kami, dengan apa saja yang ada pada kami, semua ditandai dengan keterbatasan. Sebab itu kami mohon Tuhan, biarlah Engkau berkemurahan saat ini, memberikan kami roh-Mu yang suci, mengurapi kami, menolong kami dalam lanjutan ibadah kami ini, agar apa yang kami lakukan, sikap kami, tindakan kami, perhatian kami berkenan bagi Dikau Tuhan. Tapi kuasa-kuasa kegelapan, roh jahat, setan yang mengganggu, menggoda kami, Tuhan, bersatu hati kami panggil nama Engkau buat usir dia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala roh jahat, segala setan, kami perintahkan kamu semua dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih, segala puji hormat dipersembahkan bagi Dikau dalam nama Yesus, haleluya, amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya menyampaikan salam sejahtera dan selamat berbahagia dalam menerima sabda Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kita menggunakan waktu yang ada ini untuk bisa memusatkan hati dan pikiran kita dalam mendengar firman Tuhan, untuk kita bisa mengerti, untuk kita bisa mempercayai dan bahkan bisa hidup di dalam firman ini, melakukan firman dalam segala segi-segi kehidupan kita. Tuhan kiranya tetap menyertai kita sekalian. Kepada sidang jemaat saya ingin menyampaikan perkembangan tentang persiapan kita dalam pelayanan kabar mempelai ini yang akan nanti kita laksanakan di Jayapura. Saudara-saudara kita dalam tahap persiapan ini untuk berdoa sungguh-sungguh, tetap dilanjutkan puasa, tetap dilanjutkan. Panitia yang ada di Jayapura juga terus dengan doa dan dengan puasa, dan bahkan minggu-minggu ini mereka akan secara kesatuan berkelompok untuk berpuasa di Jayapura mendukung kebaktian ini. Saudara-saudaraku, biarlah kita bersama-sama dalam satu kesatuan sistem kerja sebagaimana kita sudah terapkan adalah sistem kerja tubuh, ya, kesatuan tubuh yang tidak bisa dipisahkan, tetapi juga mempunyai bahagian-bahagian. Sekalipun ada bahagian-bahagian, tetapi tidak bisa dipisahkan. Seperti apa yang terjadi di dunia ini, kalau bahagian itu tersendiri, tetapi dalam sistem tubuh kita memang ada bahagian-bahagian, tetapi dalam kerjanya bekerja sama tidak bisa dipisahkan, sehingga sewaktu-waktu kita mungkin saja melakukan pekerjaan yang jika ditilik bukan bahagian kita, tetapi kalau kita sudah hadapi yang harus kita lakukan, biarlah kita mengerjakan semuanya itu, dan Tuhan akan tetap memberikan kita keberhasilan. Puji Tuhan. Peralatan-peralatan sudah tiba di Jayapura, dan kita berdoa sungguh-sungguh supaya peralatan-peralatan itu secara lengkap dapat digunakan, dapat dipakai, digunakan dalam kebangunan rohani di sana nanti. Kita berdoa untuk semuanya ini supaya segala sesuatu bisa berjalan ditandai dengan kemenangan dari Tuhan, ya. Ada halangan-halangan memang ada, tetapi itulah halangan-halangan ini penyebab untuk kita mendapatkan kemenangan. Jangan halangan ini membuat kita putus asa, kemudian gagal dalam pelayanan. Halangan-halangan itu memang bisa saja ada, tetapi Tuhan memberikan itu, izinkan supaya iman kita semakin kuat. Jadi kalau adanya percobaan-percobaan, bukan supaya iman kita gugur, bukan,
Tapi dalam surat Yakobus mengatakan kalau ada percobaan, saudara-saudaraku, itu supaya membuat iman kita menjadi teguh. Tolong dibaca aja ayat itu, saudara-saudaraku. Tolong dibaca. Jadi kalau ada halangan, ada rintangan, bukan membuat supaya iman kita ini menjadi gugur, bukan. Tetapi kalau Tuhan izinkan kita alami itu semuanya supaya iman kita bertumbuh. Coba baca Yakobus 1 ayat 2 sampai Iya. dengan ayat yang keempat. Iya. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Iya, ada pencobaan diizinkan, ada percobaan terus. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu Ya, itu. ini Rasul Yakobus mengistilahkan percobaan itu menjadi ujian iman, supaya ujian imanmu terus Menghasilkan ketekunan. ya, menghasilkan ketekunan. Percobaan itu ditekuni, digeluti untuk kita mendapatkan kemenangan, dan dari tanda kemenangan ini baru kita bisa menjadi imam-imam sistem perjanjian baru. Imam-imam seperti Yesus, imam besar, ya. Itu sistem pelayanan perjanjian baru. Imam besarnya adalah Tuhan Yesus yang menang. Yesus yang menang. Barang siapa yang menang. Ini sistem perjanjian baru, saudara-saudaraku. Pelayanan dalam tanda kemenangan-kemenangan. Ulangi itu. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu Ya. menghasilkan ketekunan. Menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Iya. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Iya, jadi ini percobaan adalah suatu ragam perjalanan hidup, perjalanan kita menuju kepada kesempurnaan. Disebut semua perkataan tersebut dalam ayat-ayat yang ditulis oleh Rasul Yakobus ini, saudara-saudaraku. Itu di dalam perjanjian baru. Dalam perjanjian lama, Ayub pasal 23, ayat 23, perjanjian lama, Ayub pasal 23 mulai ayat 10. Ayub pasal 23 mulai ayat 10 juga ada ujian, ada percobaan. Baca. Karena ia tahu jalan hidupku. Ya. Seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Iya, ini semakin diuji, semakin kelihatan keasliannya. Emas yang sungguh-sungguh semakin diuji, ia timbul bagaikan emas. Baca terus. Kakiku tetap mengikut jejaknya. Iya, kaki tetap bisa ngikut jejak. Sekalipun ada ujian, bukan malah mundur, itu bukan emas. Kalau emas semakin diuji seperti Ayub ini, kakinya semakin mengikut Tuhan. Ulangi, kakiku. Kakiku tetap mengikuti jejaknya. Kakiku tetap mengikuti jejaknya. Terus, aku menuruti jalannya. Menuruti jalannya, adanya jejak dan jalan. Raja Daud dia katakan di jalan itu ada firman yang menjadi pelita dan suluh. Jadi tetap ikuti jejak langkah kaki itu, tepat disinari oleh pelita firman Allah. Jalan itu dijelaskan, diterangi oleh suluh, itulah firman Allah. Terus, dan tidak menyimpang. Tidak menyimpang. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Iya. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Ini perkataan sanubari itu bagian yang terdalam dari manusia. Tidak hanya sampai di otak. Kalau hanya sampai di otak bisa kita lupakan. Kalau hanya sampai perasaan bisa terganggu perasaan itu. Tetapi kalau firman itu sampai di dalam sanubari, di dalam batin yang paling dalam, di situ tempat dari firman, dan dari tempat itu firman Allah itu bagaikan benih yang akan tumbuh dan berbuah-buah kehidupan.
saudara-saudaraku. Dan ini suatu sistem pelayanan perjanjian baru. Memang ada percobaan, ada ujian, saudara-saudaraku, tetapi bukan supaya kita meninggalkan Tuhan. Saudara-saudaraku, di hari-hari ini saudara-saudaraku kita berada dalam jalan-jalan yang ada kerikil-kerikil yang harus diatasi dengan doa dan puasa. Menyangkut beberapa hal, yang utama adalah transportasi yang kita akan gunakan ke sana. Kita doakan saudara-saudaraku supaya perjalanan hidup ini, perjalanan ditandai dengan kemenangan dan kita serahkan semua dalam tangan Tuhan. Saudara-saudaraku, apa yang akan kita lakukan, biarlah Tuhan yang menaruh hikmat dan rencananya di dalam kehidupan kita sekalian. Jangan rencana kita, tetapi biarlah rencana Allah semuanya yang akan terjadi. Tuhan akan tetap memimpin, membela kita dalam segala sesuatu. Hanya saya ingatkan kepada sidang jemaat, dengan adanya segala bentuk macam percobaan, jangan itu memudarkan kerinduan, semangat untuk melayani, tetapi apa yang Tuhan sudah tetapkan kita ikuti bersama Tuhan. Tuhan akan tetap menyertai kita sekalian. Dari Papua New Guinea merupakan rombongan besar, bisa menjadi lebih besar dari kita, sebab tadi malam saya terima berita mereka sudah lebih dari 300 orang, sementara mereka ini masih teriak-teriak mohon diberikan izin dengan mengirimkan undangan kepada mereka untuk datang. Konsul mereka juga datang. Jadi saudara-saudaraku, kita tidak bisa main-main dengan pelayanan ini. Saudara-saudaraku, banyak hal harus dikorbankan. Dan kepada sidang jemaat, dari kesaksian-kesaksian kita dengar tadi, sekalipun bentuk kesaksian itu macam-macam, tapi arahnya sama. Kita mendekati masa di mana dunia ini dipegang oleh satu tangan. Saudara-saudaraku, di tangan mana kita berada? Di tangan Tuhan atau di tangan antikris? Kita sudah mendengar lama dari firman Allah dan sekarang dalam kesaksian-kesaksian untuk kembali meneguhkan kebenaran dari pemberitaan firman yang bertahun-tahun kita sudah dengar, bahwa bumi ini nanti akan dikuasai oleh satu tangan dari antikris. Memang diawali dengan membuat susah. Dunia ini nanti akan masuk dalam krisis, tujuannya supaya saat itu semua manusia menyembah kepada antikris hanya untuk mendapatkan sesuap nasi. Dan kita ini, biar kita gunakan kesempatan, kita tidak tahu apa yang segera akan terjadi. Tanda-tanda sudah semakin nyata, tetapi semakin banyak orang juga yang berkeras hati. Marilah kita membuka mata kita dan pengertian kita untuk hal ini, supaya kita jangan menjadi orang yang menjadi korban karena terlambat dalam melakukan tugas-tugas yang tahun ini, tahun 99 nanti, rencana yang Tuhan sudah taruh dalam kita untuk menyelesaikan pelayanan saudara-saudaraku, pelayanan di Indonesia ini. Dari barat kita sudah ke sana, sudah sampai di perbatasan barat Pulau Nias, dan kita akan mengakhiri, saudara-saudaraku, pada tahun ini dengan perbatasan timur, yaitu di Jayapura ini. Jadi wawasan Nusantara seluruhnya kita sudah bekerja selama ini, berputar-putar di tengah-tengah Indonesia ini, saudara-saudaraku, dari kota ke kota, dari pulau ke pulau, provinsi ke provinsi.
kita akan akhiri tahun ini dengan wawasan Nusantara ini. Dari barat sampai ke timur, dari timur sampai ke barat, dijelajahi oleh kabar mempelai. Saudara-saudaraku, mungkin ini yang Tuhan tunggu, dan kalau kita melakukan, kita tidak tahu nanti pada tahun yang akan datang ini ke arah mana Tuhan arahkan kita. Biarlah segala sesuatu kita serahkan. Tuhanlah yang mempunyai rencana, jangan dari kita. Biarlah Tuhan mempunyai rencana untuk kita. Kita menjadi pelaku-pelaku di tangan Tuhan. Inilah perkembangan sampai saat ini. Untuk kita tetap doakan saudara-saudaraku, dan mari kita sungguh-sungguh untuk mengikuti, saudara-saudaraku, mengikuti pengaturan-pengaturan. Sebab saya sudah melihat secara mata sendiri bagaimana panitia kita BP sudah bekerja sungguh-sungguh mereka, baik rapat maupun turun ke lapangan, dan mereka sedang bekerja dan akan bekerja. Saudara-saudaraku, bantulah, kita bantu semua dengan saudara-saudaraku mengikuti cara-cara yang sudah dirapatkan, yang sudah diputuskan. Kita sumbang dengan semua masukan-masukan yang bersifat positif, ya. Jangan yang mengganggu perencanaan, tetapi kita berikan kritik yang membangun. Kalau kritik itu ada hal-hal yang kelihatan negatif, ya jangan disampaikan, sebab itu akan mengganggu keutuhan pelayanan ini. Kita singkirkan semua ini, dan mari kita berpikir yang benar. Saudara-saudaraku, saya sudah menyampaikan, dengan berpikir yang benar kita mempunyai pengetahuan yang benar. Dan kalau kita mempunyai pengetahuan yang benar, kita akan mempunyai perbuatan-perbuatan benar yang menghasilkan buah-buah kebenaran. Ini perlu kita miliki, saudara-saudara. Sebabnya marilah kita dilatih oleh Tuhan di hari-hari ini. Saudara-saudaraku, pelayanan ini pelayanan yang sangat besar. Mari kita akan memeriksa kitab Wahyu pasal 22. Kitab Wahyu pasal yang ke-22, sekalipun ini ayat-ayat suatu pengulangan, saudara-saudaraku, ayatnya memang demikian, tetapi banyak hal-hal yang timbul untuk saya sampaikan, untuk kita nikmati bersama. Kita membaca kembali ayat yang kedua. Ayat yang kedua. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali. Daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Iya, saya akan atau kita akan bersama-sama menekuni tentang daun pohon-pohon itu. Buah-buahnya sudah, bukan berarti semuanya, sebab saya sudah sampaikan kepada saudara, saya baru menemukan 5 macam buah itu, ya. Saya baru menemukan 5 macam buah yang sudah sempat dijatuhkan oleh Tuhan untuk kita nikmati. Masih banyak buah-buah itu, saudara-saudaraku, yang nanti akan diturunkan oleh Tuhan di tengah-tengah sidang jemaat. Asal saja kita menyatakan kerinduan kita kepada Tuhan, sebab buah pohon El Hayat ini mutlak dibutuhkan menghadapi hancurnya dunia ini. Menghadapi hancurnya dunia ini, kita punya makanan, sudah harus beralih kepada buah pohon El Hayat. Buah pohon El Hayat. Buah segala pohon di Taman Eden sudah dimakan, memang diizinkan oleh Tuhan dimakan, saudara-saudaraku. Buah pohon pengetahuan baik dan jahat sudah dimakan oleh manusia. Saudara, sekalipun akibatnya sangat mengerikan, saudara-saudaraku. Tetapi yang Tuhan mau kasih kita makan adalah buah pohon El Hayat. Tetapi ditandai dengan siapa yang menang, itu yang boleh makan. Siapa yang menang? Saudara-saudaraku, jemaat di akhir zaman ini sudah mendapat
penawaran Tuhan makan buah pohon El Hayat, tetapi ada syaratnya. Syaratnya adalah orang yang menang. Tolong baca Wahyu pasal 2, Jemaat Efesus. Jemaat Efesus, Wahyu pasal 2. Mulai ayat 4. Mulai ayat 4. Namun demikian aku mencela engkau. Iya, jadi jemaat yang sangat semangat, ya. Jemaat yang sangat semangat. Jemaat Efesus ini sangat semangat. Kalau saudara baca ayat 1 sampai dengan ayat 3, kita lihat begitu semangatnya jemaat Efesus ini, ya. Semangat sekali dalam melayani, tidak tahu lelah. Dia sangat rajin dalam melayani. Ayat 4 coba. Namun demikian aku mencela engkau. Namun demikian aku masih mencela engkau. Terus. Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Engkau meninggalkan kasih yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Iya. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Iya, kasih semula ini, saudara-saudaraku, adalah kuasa Allah yang langsung memerangi daging. Langsung memerangi daging. Saudara perhatikan, saya ulangi, kasih semula ini adalah kuasa Allah yang langsung memerangi keinginan dan segala nafsu-nafsu daging ini. Sebab kasih mula-mula itu bicara tentang salib Tuhan. Kasih mula-mula itu bicara tentang salib Tuhan. Itu kasih mula-mula. Salib Tuhan, korban Kristus. Itu kasih mula-mula yang langsung memerangi daging. Jadi pelayanan, saudara-saudaraku, tetapi kita lihat dasar pelayanan kita ini apa? Ada kasih berdasarkan kasih mula-mula, atau pelayanan untuk malah mencari kepentingan daging. Ini harus kita periksa kembali. Harus kita periksa kembali, sebab mata Tuhan di Wahyu pasal yang ke-22, 21 ini begitu jelas, bagaikan urim yang disinarkan di tengah-tengah sidang jemaat. Tidak ada yang bisa tersembunyi. Mata Tuhan begitu jelas. Kita bekerja. Dan Tuhan lihat bagaimana kita bekerja. Sistem apa yang kita gunakan dalam bekerja ini. Tujuan apa yang kita mau capai dalam bekerja ini. Di mana kita sudah berkorban begitu sungguh-sungguh dengan tidak kenal lelah. Tapi setelah Tuhan periksa, Tuhan katakan, ada daging yang belum dibawa untuk dihanguskan, bagaikan kayu api yang harus dibakar untuk membuat api yang menyala, buat gunanya untuk mematangkan tepung yang hanya tinggal segenggam ini, agar kita bisa memiliki kembali seketul roti bundar. Itu kasih. Itu kasih. Ini harus ditemukan. Masih ada tinggal tepung segenggam. Tapi dari tepung segenggam ini, kalau kita berani mengumpulkan potongan-potongan kayu, itulah daging ini yang belum terbakar, dimasukkan dalam api pembakaran. Dalam 1 Petrus pasal 4, percobaan ujian itu bagaikan api yang menyala di tengah-tengah sidang jemaat, saudara-saudara. Tapi untuk apa? Untuk membuat kita lebih mengasihi Tuhan, menghasilkan tepung firman. Kalau sudah matang dalam kehidupan kita, saudara-saudaraku, itu kita akan mengalami kasih Allah. Kasih Allah diukur oleh Tuhan dengan firman. Siapa yang melakukan firman, ialah yang mengasihi aku. Melakukan firman, saudara-saudaraku, praktek firman. Ini yang Tuhan mau periksa, saudara-saudaraku. Masih ada sisa-sisa, ataupun masih banyak sekali sampai Tuhan katakan
Aku melihat bahwa kamu tidak bekerja dengan kasih mula-mula. Saudaraku, tanggung-tanggung, saudara. Kita tidak sungguh-sungguh. Tidak, masih ada hal-hal keinginan daging ini yang masih kita harus gumuli untuk tidak nanti malah tumbuh dan besar dan menjadi binatang buas. Daging ini kalau dipelihara, dia akan tampil bagaikan ular naga merah padam yang besar kalau dia berada di udara. Kalau dia berada di laut, dia akan menjadi binatang buas, kombinasi dari 4 macam binatang buas. Ini daging. Kalau dia berada di bumi ini, di atas bumi ini, dia akan menjadi binatang buas yang, saudara-saudaraku, yang menyesatkan manusia. Sebab dia tampil dalam bentuk yang lain, tapi geraknya lain, suaranya lain. Itu namanya nabi-nabi palsu. Antikris itu binatang buas keluar dari laut. Jadi kita perhatikan ini. Ini harus digumuli untuk dikalahkan. Digumulkan di dalam doa untuk dikalahkan. Supaya kalau kita bebas, kita akan menang. Coba baca terus. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Jikalau engkau tidak bertobat. Jadi bertobat di sini, saudara-saudaraku, bukan lagi Tuhan bicara tentang mencuri. Ya, kalau memang masih ada itu harus dihapuskan. Berdusta itu juga harus dihapuskan. Tapi bertobat di sini adalah kembali memperhatikan korban Kristus. Sebab begitu dalamnya kejatuhan orang yang menolak korban Kristus. Itu disamakan oleh Tuhan dengan setan. Menolak korban Kristus, kejatuhan begitu dalam. Kalau berzina itu dosa manusia. Kalau mencuri itu dosa manusia, saudara-saudaraku. Kalau berdusta, saudara-saudaraku. Tetapi kalau sampai menolak korban Kristus, itu sifat dari setan. Itu sifatnya setan, saudara-saudaraku. Itu sifatnya setan. Dalam Injil Matius pasal 16, saudara baca di sana, Injil Matius 16, Petrus ini baru menyatakan kesungguh-sungguhannya. Baru dia nyatakan sungguh-sungguh. Waktu Tuhan tanya, menurut kata orang siapa aku? Petrus jawabnya tepat. Kristus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, lengkap sekali. Dan Tuhan katakan, ini batu. Dan di atas batu ini aku akan mendirikan rumahku, sidang jemaat yang tidak bisa dikalahkan oleh maut. Tuhan menunjuk pengakuan yang benar pada Kristus, pada korban Kristus yang harus merupakan dasar dari pembangunan tubuh Kristus, dasar dari kegiatan kita. Ini korban, ini batu. Tetapi setelah pelaksanaan, Tuhan bicara kepada Petrus, kita ini ke Yerusalem. Ini perjalanan ke Yerusalem. Di Yerusalem nanti aku akan diserahkan ke tangan para imam besar, imam-imam, dan kepada orang kafir, untuk kemudian aku disalibkan, disengsara sampai mati, dan kemudian akan bangkit kembali. Petrus langsung, jangan Tuhan, lebih baik jangan ke sana. Kalau demikian kita menyimpang saja. Padahal Ayub sendiri dia mengatakan, dalam ujian sekalipun aku akan tetap mengikut langkah Kristus. Sekarang Petrus tidak mengikut langkah Kristus. Dia malah mau berada di hadapan Tuhan, tidak di belakang Tuhan. Dia beralih dari belakangnya Tuhan mengikut langkah Kristus. Dia beralih di depan Tuhan dan menghalangi Tuhan, jangan ke sana. Dan apa kata Tuhan? Undur ke belakangku, hei iblis. Hei iblis.
Sebab kamu tidak berpikir secara rohani, kamu berpikir secara daging. Ini yang harus dipergumukan supaya kita bertobat, beralih dari berpikir cara manusia ini kepada berpikir seperti Kristus berpikir, berperasaan seperti Yesus berperasaan, untuk taat dan setia sampai mati di atas kayu salib. Dan ini kunci kemenangan. Ini kunci kemenangan. Yesus dikatakan dia menang, dan kepadanya dikaruniakan nama di atas segala nama yang menghasilkan kemuliaan Tuhan. Ini saudara bisa baca dalam Filipi 2 ayat 5 sampai ayat 11. Tapi ayat 12 sampai ayat 17 itu kesempatan kita. Kesempatan kita umat Tuhan itu untuk ikut jejak ini, untuk kita juga bisa menjadi bintang-bintang. Oh, haleluya. Haleluya. Saudara-saudaraku, kalau 300 orang kita ke sana semua dengan terang ini, saudara-saudaraku, saya dalam menerima berita itu saya agak terkejut, kok jumlahnya hampir sama dengan kita. Hampir sama dengan kita. Dan saya pikir kalau 300 kita ini semua adalah bintang-bintang yang bersinar. Sementara mereka yang dari negara lain itu baru untuk pertama kali mendengar ini. Berarti kita mempunyai satu tugas, setiap orang harus menyinari sedikitnya satu orang. Tetapi bagaimana sinar kita sekarang ini, ada atau enggak? Sinar kita harus disinarkan kepada mereka. Sebab sinar ini akan bekerja, dan itu yang akan berkembang. Saya tidak bisa memikirkan bagaimana kalau mereka 300 lebih kembali ke negaranya dengan sinar, dengan cahaya sinar kemuliaan ini. Saudaraku, saya tidak bisa memikirkan bagaimana suatu kegerakan besar terjadi di negara mereka yang dibanding dengan negara kita jauh lebih kecil. Saudara-saudaraku, 300 orang, kalau mereka semua bersinar, itu saudara-saudaraku tergantung kita. Sinar apa yang kita alami di hari-hari ini, saudara-saudaraku? Daging ini coba untuk memadamkan sinar ini. Api yang membara ini akan coba dimatikan oleh daging. Sistem yang kita gunakan adalah sistem mengikut Tuhan dalam percobaan. Haleluya. Supaya semakin kita diuji, semakin kita menyala untuk memuliakan Tuhan. Haleluya. Banyak kepentingan-kepentingan yang kita harus korbankan hari-hari ini. Demi untuk matangnya roti, matangnya tepung itu menjadi satu ketul roti bundar untuk dipersembahkan kepada Elia. Saudara-saudara, sangat kecil, tapi itulah kasih. Sebab makanan kita nanti bukan lagi makanan dari dunia ini. Kita sudah harus mulai belajar makan makanan buah pohon El Hayat, mulainya dari korban Kristus ini. Bagaimana kita setia? Tuhan suruh bertobat. Bertobat dari mana? Bertobat dalam arti tidak ikutkan suara daging. Setan yang menggoda kita, kita sudah tinggalkan. Saudara-saudaraku, dunia yang menggoda kita, kita sudah tinggalkan. Sekarang musuh yang terdekat adalah daging. Ini pun kita harus bertobat. Kita sudah tinggalkan setan, kita bertobat kembali kepada Tuhan. Kita sudah tinggalkan dunia, kita kembali kepada Tuhan. Petrus dalam hal itu dia katakan, kami sudah meninggalkan segala-galanya, apa yang kami akan peroleh. Tapi Tuhan bicara tentang masih ada yang belum ditinggalkan, soal daging ini. Bertobat daging ini, saudara-saudaraku, dari godaan daging, supaya kita bisa
bisa makan buah pohon El Hayat. Baca terus. Tetapi ini yang ada padamu, Iya. yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus, Iya. yang juga kubenci. Siapa bertelinga, Iya. hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Iya, terus. Barang siapa menang, Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. iya. Jadi sebenarnya buah ini sudah lama ditawarkan oleh Tuhan. Sudah lama ditawarkan oleh Tuhan. Sejak Yohanes Pembaptis, Rasul Yohanes berada di Pulau Patmos kurang lebih 2000 tahun lalu. Tuhan sudah menawarkan buah ini, padahal dalam kitab Kejadian pasal 3 itu dilarang untuk dimakan. Tapi begitu Tuhan menyatakan dirinya kepada Rasul Yohanes, muka dengan muka, dia tawarkan, ini jelas, buah pohon El Hayat ini ditawarkan untuk kita makan, untuk kita bisa makan. Tetapi jalannya liwat ini, kasih mula-mula. Jalannya lewat kasih mula-mula. Dan jalan ini, saudara-saudaraku, jalan kepada pohon El Hayat ini sudah dibuka oleh Tuhan Yesus Kristus. Waktu ia berada di atas kayu salib, dialah yang kena pedang yang menjaga pintu ke arah pohon El Hayat ini. Dengan dia mati di atas kayu salib, itu berarti bahwa pedang itu sudah mengena Yesus, orang yang pertama yang kembali, yang membuka pintu ke jalan pohon El Hayat itu. Dan dengan matinya Yesus, terbukalah jalan untuk kita bisa nyampe di sana. Liwat apa? Liwat korban ini. Nanti kalau kita liwat liwat di pintu ini ada tandanya, bahwa kita liwat di pintu ini ada tandanya, saudara-saudaraku. Di dalam Wahyu pasal 7 ayat yang ke Wahyu pasal 7 ayat yang ke-13, ayat 9 lebih dahulu. Kemudian daripada itu, aku melihat sesungguhnya Ya. suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, Ya. dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, Iya, terus. berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Ayat 13. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, Iya. siapakah mereka yang memakai jubah putih itu? Iya. Dan dari manakah mereka datang? Terus. Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Iya, orang ini yang masuk dalam mengikut Tuhan. Ini keluar dari kesusahan besar, ini jalan mengikut Tuhan. Jalan untuk mengikut Tuhan, keluar dari kesusahan besar. Terus. Dan mereka telah mencuci jubah mereka, Iya. dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba. Iya, membuatnya putih di dalam darah Anak Domba. Ini jalan. Dari mana darah Anak Domba itu? Dari penyembelihan. Yesus sudah kena pedang, menanggung hukuman manusia. Darahnya tertumpah untuk menyucikan kita, supaya terbuka jalan ke surga. Kita baca, saudara-saudaraku, di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul, kita membaca di sana. Ya. Kisah Para Rasul pasal 14. Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 22. Saudara lihat di situ. Kisah Para Rasul pasal
Jalan ke sana ini tidak ada jalan lain. Jalan yang ada, kita di satu waktu kena percikan darah. Itu kebahagiaan yang hanya bisa dimengerti oleh orang yang mendapat kemurahan Tuhan. Ayat 22. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid, Iya. murid-murid itu, Iya. dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman. Bertekun di dalam iman. Ini berarti ada dalam percobaan itu Rasul. Kalau kita bandingkan dengan surat Yakobus pasal 1, perkataan bertekun ini itu dikaitkan dengan adanya percobaan. Bertekun dalam iman Dan mengatakan Iya. bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Iya. Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. ini percikan-percikan darah. Tapi gunanya saudara-saudaraku, gunanya sebagai tanda kita mengikuti Tuhan. Kita lewat pintu yang pernah dilewati oleh Yesus, di mana dia kena pedang dari kerubium, pedang yang dilayamkan sehingga tidak ada orang bisa masuk, jangankan orang semut pun tidak bisa masuk kok. Begitu ketatnya penjagaan. Yesus yang berani masuk, Yesus yang kena pedang, dan begitu pedang itu kena pada Yesus, pedang itu berhenti bekerja. Yang bekerja sekarang adalah darah yang sudah mengalir dari tubuhnya Kristus. Haleluya. Ini jalan yang hanya bisa dilihat oleh kemurahan Tuhan bagi setiap pribadi. Saudara-saudaraku, jalan ini untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Ini jalan yang ditentukan di dalam mari surat Timotius kita baca dalam 2 Timotius, surat 2 Timotius pasal yang ke 2 Timotius pasal yang ketiga, saudaraku, 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat 12. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Iya, ini jalan. Jangankan masuk surga, ikut kebaktian pun jalannya ini. Tidak ada jalan lain. Jangankan masuk surga, untuk masuk gereja aja, untuk bisa ikut melayani, ini jalannya, ini tidak ada jalan lain. Jadi kalau kita dalam pelayanan ini kita mengalami percobaan, saya gambarkan bagaikan kerikil yang ada di jalan yang akan menghalangi jalan kita, ataupun mungkin batu besar, kita jangan kaget, itulah jalannya. Jalan ini sudah dikerjakan oleh Tuhan, dan asal kita mau ikut jalannya Tuhan, semua ini bisa disingkirkan, bukan oleh kita, oleh Tuhan. Oleh Tuhan. Kita sudah bekerja maksimal, dan kalau kita sudah bekerja maksimal, serahkan kepada Tuhan. Tuhan yang akan lanjutkan. Dan kalau Tuhan bekerja, Dia Maha Kuasa. Kita berpegang pada kemahakuasaan Tuhan yang mampu membukakan jalan apapun, pintu manapun yang tertutup, Tuhan bisa. Saudara percaya? Saudara percaya? Haleluya. Cuma kita ini diminta aja untuk sungguh-sungguh ikut itu. Ya. Kalau kita tidak sungguh-sungguh, saudara-saudaraku, kita tidak akan mengalami itu. Kalau batu itu ada di depan, kita mundur, batu itu tetap ada di sana. Tapi kalau kita maju, batu itu akan minggir. Bangsa Israel di satu waktu, dia menghadapi jalan buntu. Mau ke belakang tidak mungkin, sebab bala tentara secara lengkap dari Firaun. Saudara-saudaraku, yang turun dalam peperangan mengejar bangsa Israel itu bukan prajurit biasa. Saudara baca dalam Alkitab, saya katakan di situ panglima turun langsung pegang komando dalam pengejaran itu. Di kiri kanan tidak mungkin ada jalan, sebab di sana ada rumah-rumah berhala dan sebagainya.
Mau maju ke depan, tak bisa. Menangis berteriak-teriak. Tapi Tuhan katakan kepada Musa, Musa suruh mereka itu diam, jangan berteriak-teriak. Kamu angkat tongkat. Apa ini tongkat? Korban Kristus. Musa gambaran dari anak Allah. Kita melihat penyertaan Tuhan, saudaraku, lebih dari kekuatan panglima-panglima yang ada di Mesir itu. Yesus bekerja dengan secara lengkap, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yesus, Musa gambaran anak Allah dengan tongkat, dengan salibnya. Angkat tongkatmu, saudara. Kemudian Bapa bekerja, Tuhan bekerja. Kali ini Tuhan bekerja, dia maju dengan kemuliaannya. Tuhan katakan, aku akan menyatakan kemuliaanku. 2. Ketiga, malaikat mundur ke belakang, berada antara Israel dan orang Mesir. Di pihak Israel ada terang yang benderang, tapi di pihak bangsa Mesir ada kegelapan. 3 pribadi Allah, 3 oknum Allah dalam satu pribadi bekerja sama menolong bangsa Israel. Apa yang terjadi? Laut terbuka, bangsa Israel masuk. Bagi bangsa Israel, laut terbuka merupakan jalan. Tapi bangsa Mesir nanti yang akan masuk, laut yang terbuka itu akan merupakan kuburan massal. Saudara-saudaraku, ini cerita kita sudah tahu. Tuhan berperang ganti kita. Asal kita nomor 1 jangan mundur. Kedua, saudara-saudaraku, jangan mengharapkan kekuatan kita sendiri. Bekerja bersama dengan Allah. Kalau kita tinggalkan percobaan, percobaan itu tidak akan pernah selesai. Tapi kalau kita maju, Tuhan yang menyelesaikan. Kita hanya mengikuti jalan itu. Haleluya. Ini saudara-saudaraku, saya tidak suruh membaca hari sekarang ini sebab memang panjang sekali dan saya takut nanti kita menyimpang terlalu jauh. Saya hanya tunjukkan ini, saudaraku, bahwa perjalanan kita ini sistem pelayanan perjanjian baru. Haleluya. Kita perjalanan sistem perjanjian baru. Jadi kita lihat saudaraku, dalam surat Timotius itu ibadah saja. Ibadah, melayani, sudah dibaca tadi? Iya. Dalam beribadah, dalam melayani saja ada semacam ini. Tetapi itu bukan untuk menyurutkan langkah kita. Sebab setiap kesulitan yang kita terus hadapi bersama dengan Tuhan. Tuhan yang berperang ganti kita, saudara-saudaraku. Dan kita nanti melihat kemuliaannya. Saudara catat saja ayatnya, Keluaran 14 ayat 14. Keluaran 14 ayat 4. Asal kita tahu berdiam diri. Saudara, dalam kitab Nabi Yesaya katakan tinggal diam dan percaya letak kekuatan. Tuhan bicara kepada Musa, kamu akan berdiam. Aku yang berperang ganti kamu. Saudara-saudaraku. Jadi demikian saudara-saudaraku. Demikian kita, kalau saya menyampaikan ini bukan untuk perkataan-perkataan yang menyombongkan diri atau pongah, tetapi ini suatu perkataan kebenaran dari firman untuk mengkuatkan kita. Jadi kita lihat di sini di dalam Wahyu 17 tadi sudah selesai dibaca. Tuanku, oh ya sudah ya. Itu sengsara adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar. Ini tanda, menerima tanda kita melewati pintu. Ada jalan yang sempit, ada pintu yang sempit, ditandai dengan
jubah yang sudah dibasuh dengan darah. Jubah yang sudah dibasuh dengan darah. Itu yang akan memungkinkan kita bisa masuk sampai kepada pohon El Hayat dan memakan buahnya. Sekarang Wahyu 22. Wahyu 22. Wahyu 22 ayat 14. Wahyu 22 ayat 14. Wahyu 22 ayat 14. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Iya, ini berbahagia mereka yang membasuh jubahnya. Ini siapa membasuh jubah ini? Saudaraku, tidak bisa dititipkan. Membasuh jubah, jubah ini adalah kehidupan kita. Tidak bisa dititipkan. Tidak bisa dititipkan. Harus dialami sendiri. Setiap pribadi yang mempunyai jubah yang dibasuh, yang dicuci ini punya pengalaman sendiri. Nggak bisa dititipkan. Saudara-saudaraku, setiap orang berbahagialah. Bagaimana tadi? Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Iya, membasuh jubahnya. Mereka yang masuk dalam pintu, lewat jalan yang sempit, masuk pintu yang sempit, jubah itu menjadi putih bersih. Itu banyak sekali dari segala suku, bangsa, dan bahasa. Begitu banyak jumlahnya. Dalam Wahyu pasal 7 itu kita lihat. Mereka itu membasuh jubah. Di sini mereka muncul. Mereka muncul. Orang-orang yang membasuh jubahnya. Terus mereka akan memperoleh hak Ya. atas pohon-pohon kehidupan Ya. dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. iya, terima kasih. Ini, saudara-saudara. Jadi buah pohon ini, saudara-saudaraku, itu makanan kita. Bukan nanti, tapi sekarang. 5 buah-buah yang saya sudah sampaikan. Coba lihat kembali catatan saudara. Atau dengarkan kembali di kaset saudara-saudaraku yang ada. Saudara akan lihat, ini buah yang harus dimakan sekarang. Sekarang kita sudah diizinkan makan buah itu. Bertobat sekarang, itu buah ya. Bertobat, disucikan saudara-saudaraku, supaya kita berbuah-buah tetap. Disucikan untuk saling mengasihi, untuk tidak mundur dari Tuhan. Itu buah, namanya buah tetap. Itu kita sudah harus alami sekarang. Kehidupan kita sudah mulai ada dalam kehidupan itu, saudara-saudaraku. Itu suatu makanan yang tidak tercemar dengan perkara-perkara kutukan, dosa, dan sebagainya. Haleluya. Buah-buah bagi Allah, sistem kerja kita, saudara-saudara. Kemudian buah-buah kebenaran, buah-buah Roh Kudus. 5 macam buah ini saya sudah sampaikan. Itu sudah harus dimakan sekarang. Sudah merupakan makanan kita sekarang. Nanti di dalam kerajaan surga itulah kehidupan yang sesungguh-sungguhnya. Jalannya ya tadi itu. Jalannya itu. Untuk masuk surga ya lewat. Jalannya sudah disebutkan. Dan kemudian katakan jangankan masuk surga. Masuk gereja aja. Masuk gereja aja jalannya sudah sulit. Untuk beribadah aja. Untuk beribadahnya. Belum itu masuk surga. Baru sampai ke pintu gerbang surga. Itu ibadah di gereja itu. Bait Allah itu pintu gerbang kerajaan surga. Dalam kitab Kejadian pasal 28, Yakub melihat di mana tangga itu berdiri di bumi. Dan dia kaget, dia takut, dan dia katakan alangkah dahsyatnya, alangkah hebatnya tempat ini, aku tidak tahu bahwa ini tidak lain adalah pintu gerbang surga. Itu tempat saudara duduk sekarang. Tempat saudara duduk sekarang di dalam gereja. Banyak kali kita nggak tahu, kita duduk, kita pikir ini gedung biasa. Ada yang memuji, oh ini gedung indah. Ada yang mengatakan kok belok-belok, banyak tiangnya. Banyak pujian, banyak. Kita pikir ini gedung biasa, tidak biasa. Kalau ini merupakan
tempat di mana tangga dari surga turun untuk malaikat naik sampai ke dalam kerajaan surga. Ini tidak lain pintu gerbang kerajaan surga. Untuk sampai di sini saja, saudara-saudaraku, sudah sulit, banyak sulitnya. Ini salah satu gereja, banyak gereja-gereja itu juga pintu gerbang. Kita ini disatukan merupakan pintu gerbang surga. Untuk sampai ke situ, saudara-saudaraku, ada yang harus lewat sungai, lewat gunung, lewat lembah, lewat lautan. Itu cukup melelahkan. Puji Tuhan. Sekarang kita maju sedikit tentang daun-daun. Sementara kita tinggalkan buah-buah ini, saudara-saudaraku, jadi buah-buah ini sudah boleh dimakan dulu dalam Kejadian pasal 3, enggak boleh dimakan. Tetapi waktu Yesus secara nyata, bukan bayangan lagi, di dalam kitab Kejadian pasal 3, Yesus hanya dalam bentuk bayangan, seekor binatang, atau disebut hanya binatang, kulit binatang, belum begitu jelas, saudara-saudaraku. Di dalam zaman Israel sudah lebih jelas, binatang itu lembu, kambing atau domba yang disembeli. Disebut domba Allah, anak domba Allah. Sudah semakin jelas, tetapi masih bayangan. Waktu Yohanes sedang membaptiskan orang, Yesus datang. Yohanes tidak mengenal dia, tetapi waktu Roh Kudus turun dan tinggal di atasnya, dia mengetahui dia ini anak Allah. Dia sebut, lihat anak domba Allah. Lihat anak domba Allah yang mengangkut dosa manusia. Tetapi waktu Yesus sudah mati di atas kayu salib, dia disebut korban pendamaian. Bukan domba biasa. Domba dan domba, banyak domba. Tapi domba yang satu ini adalah domba yang menjadi korban pendamaian. Sejak itu, saudara-saudaraku, sejak itu kita diizinkan mengambil buah pohon El Hayat itu untuk kita makan. Dan kita akan berdiri seperti Yesus pohon El Hayat, pohon kehidupan. Di dalam Wahyu pasal 22 ayat 2 ini, kita juga adalah pohon kehidupan. Satu kehidupan yang tidak akan binasa, yang tidak dikuasai oleh maut, saudara-saudara. Ini satu kehidupan. Haleluya. Ini sekarang kita bicara tentang daun-daun ini. Daun-daun ini menyembuhkan bangsa-bangsa. Dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Perkataan menyembuhkan ini, saudara-saudaraku, menggambarkan adanya sesuatu penyakit apa ini? Penyakit apa ini, saudara-saudaraku? Pada Bible Study saya sudah mengemukakan kepada saudara-saudara ada enam macam penyakit bangsa-bangsa yang menjadi sembuh setelah menyebutkan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Coba kita baca kembali. Dan daun pohon-pohon, mari. Dan daun pohon-pohon. Dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Sekarang lanjut ayat 3. Maka tidak ada lagi laknat. Ya, terima kasih. Jadi di sini kalau kita lihat hubungan ayat ini, daun pohon-pohon dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa, maka tidak ada lagi laknat. Ini penyakit pertama. Laknat.
Jadi ini bukan penyakit-penyakit biasa yang kita bisa obati dengan obat-obat apa saja, obat modern atau obat tradisional atau obat apa-apa macam-macam. Tapi ini lain, namanya laknat. Ini nomor 1. Kemudian baca terus. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Iya, terus. Dan mereka akan melihat wajahnya, Iya. dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Dan malam tidak ada lagi di sana, Iya. dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu Iya. dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Iya, ini penyakit yang kedua disebutkan di sini, tahta Allah dan anak domba akan ada. Itu berarti tadinya tahta itu kita tidak hidup di muka tahta. Tahta itu bagaikan dikembalikan kepada kita. Tahta Allah bukan cuma dikembalikan, tapi dalam Wahyu pasal 3, saudara suku, kita malah duduk bersama dia. Ini saya belum akan terangkan, jadi saya sebut aja terjadi perpisahan dengan Allah, ya. Perpisahan dengan Tuhan itu suatu penyakit, berpisah dengan Tuhan, suatu penyakit. Kita ingat itu tentang Kain yang diusir oleh Tuhan. Dia meninggalkan tahta Allah. Tapi saudara-saudaraku, di sini dikatakan dengan daun itu kita bisa kembali. Kita bangsa kafir, bangsa yang sudah diusir dari hadapan Tuhan, sekarang dikembalikan. Yang ketiga, ibadah. Beribadah, punya ibadah. Saya lanjut aja dulu ya. Nanti akan saya jelaskan. Kemudian melihat wajah dan nama tertulis. Ini bicara tentang perhatian. Melihat wajah dan sampai nama itu tertulis, nama Allah itu tertulis. Itu namanya pengenalan sungguh-sungguh kepada Tuhan karena perhatian kita. Akan saya jelaskan juga dalam kesempatan berikut. Kemudian malam perbuatan, kesempatan berbuat jahat tidak ada lagi. Malam tidak ada lagi, itu artinya kesempatan untuk berbuat jahat nggak ada lagi. Kesempatan berbuat jahat. Jadi jangankan berbuat jahat, kesempatan untuk berbuat jahat pun sudah tidak ada. Kemudian yang terakhir, dapat memerintah sebagai raja. Ini suatu pengangkatan kembali dari kejatuhan yang paling dalam. Ya, saya akan jelaskan itu pada kesempatan berikut. Kita mulai dengan laknat, penyakit pertama. Daun itu bicara tentang dagingnya Kristus. Daun bicara tentang daging, tapi daun pohon elayat itu dagingnya Kristus. Firman Allah yang menjadi daging, itu yang menyembuhkan penyakit. Saudara-saudaraku, firman Allah yang menjadi daging itu yang menyembuhkan penyakit. Lebih baik saya tunjukkan ayatnya. Saya tunjukkan ayatnya, saudaraku, supaya penjelasan ini bukan suatu rekayasa manusia. Dalam Mazmur 107, Mazmur pasal 107. Kitab Mazmur 107. Ya. Kitab Mazmur 107 ayat 17 sampai 19 sampai 20. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa. Ya, ini. Orang-orang ini sakit oleh karena kelakuan mereka yang berdosa. Oleh karena mereka berbuat dosa. Kemungkinan dalam Bible Study saya akan jelaskan tentang dosa-dosa ini
Apa itu yang disebut dosa? Kalau Tuhan izinkan saya jelaskan, kalau enggak ya pokoknya dosa ini simpulnya berbuat yang tidak benar di hadapan Tuhan. Itu kesimpulan besar ya, melawan Tuhan, mendurhaka kepada Tuhan. Masih banyak pengertian-pengertian tentang dosa, saudara-saudaraku. Tapi saya kira sekalipun saya belum jelaskan sudah bisa tahu. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa. Bukan perbuatan dosa saja, tetapi dosa yang sudah menjadi tabiat, sudah menjadi kelakuan. Ini sama dengan hidup dalam keadaan berdosa, berkelakuan dosa. Ini orang semacam ini sudah dengar firman tidak juga sadar, sudah ditegur tidak juga mau dengar, sudah dinasihati mereka tidak nurut, mereka tetap dalam berdosa. Ini bukan berbuat dosa, tetapi berkelakuan dosa. Ini penyakit bangsa-bangsa. Ini penyakit bangsa-bangsa. Ini penyakit yang tidak bisa disembuhkan dengan obat-obatan yang kita buat, yang kita ramu dari daun-daun, dari akar, dari kulit pohon dan sebagainya. Tidak bisa. Saudara-saudara. Ini penyakit bangsa-bangsa. Berkelakuan yang berdosa. Terus. Dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Ya, disiksa. Oleh karena kesalahan. Itu selalu berjalan bersama. Supaya ini dikasih tahu oleh Tuhan, supaya kita sadar bahwa banyak kali siksaan yang kita terima itu oleh sebab ada dosa yang firman sudah kasih ingat, sudah jelaskan. Kita sudah tahu, tetapi kok tidak mau sadar, kemudian menyesal, kemudian mengaku kepada Tuhan. Tadinya mungkin kita tidak tahu kalau itu dosa. Tetapi kalau firman Tuhan sudah disampaikan, kita menjadi tahu bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, apa yang kita rekayasa itu adalah suatu dosa. Harusnya kita menyesal. Itu aja jalan terpendek untuk menyelesaikan masalah. Tetapi ada orang terus bertahan dengan dosa itu sampai dia disebut dia berkelakuan dosa untuk menanggung siksaan. Secara daging ini ada siksaan, secara rohani tersiksa. Saudara-saudaraku, ayat 18, mereka muak terhadap segala makanan dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Ya, jadi arahnya ke sana. Tidak ada yang memuaskan. Kalau sudah dalam keadaan semacam ini, sudah disebut penyakit, sudah disebut siksaan, tidak ada lagi sesuatu yang ada di dunia ini yang bisa memuaskan orang ini. Tidak ada makanan yang bisa mengenyangkan, tidak ada minuman yang bisa memuaskan. Dia tidak akan berada dalam keadaan tidak puas. Mereka muak terhadap segala makanan. Ini artinya orang ini hilang kepuasan, tidak mengalami kepuasan. Apa saja bisa dia capai, apa saja bisa dia miliki, apa saja dia bisa lakukan, tetapi tidak ada satupun di antaranya yang memberi dia kepuasan. Tidak ada, saudara. Padahal manusia membutuhkan semacam ini. Manusia perlu ada kepuasan. Makan dia tidak rasa kenyang, minum tidak rasa puas, pakai pakaian juga begitu, dan apa saja dia tidak mengalami kepuasan. Mereka muak terhadap segala makanan, segala sesuatu yang disediakan untuk bagaikan suatu untuk memuaskan. Sudah jalan-jalan keliling dunia satu kali tidak cukup, dua kali. Dari timur ke barat, dari utara ke selatan, 3 sampai 7 kali, sampai berapa kali pun tidak puas. Sebab dia
Dia, saudara-saudaraku, berkelakuan dosa. Sudah lihat sana, lihat itu, segala macam tontonan, segala macam hiburan, segala macam apa saja. Tapi belum juga menemukan kepuasan. Segala hidangan. Saya gambarkan ini semua hidangan. Hidangan tontonan, hidangan jalan-jalan, hidangan apa saja. Itu merupakan cara manusia untuk mendapatkan kepuasan, tapi tidak juga menemukan kepuasan, malah menjadi muak. Oh ini aja pergi di sana, oh ini sama, oh tidak ada yang memuaskan. Malah semakin dekat pada pintu gerbang maut. Pada pintu gerbang maut, saudara-saudaraku. Pada pintu gerbang maut. Ayat 19. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Mereka berseru kepada Tuhan pada masa kesesakan. Dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Kalau ini mereka bisa tahu suatu kemurahan, mereka akan berseru. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan itu. Pintu gerbang maut itu adalah kecemasan. Cemas. Udah tahu istilah modernnya apa? Cemas, stres. Nah itu ya modernnya. Modernnya itu ya. Bahasa modernnya itu stres. Saya juga pernah stres. Cukup berat. Tapi waktu berseru kepada Tuhan, Tuhan dengar, Tuhan tarik. Itu pintu gerbang. Itu saudaraku, Raja Daud dalam keadaan stres. Sebab dia dikejar terus. Raja Daud dikejar, stres. Raja Daud dikejar terus sama Saul. Dia stres. Apa yang dia katakan? Oh, aku ini hanya selangkah saja kepada maut. Hanya satu langkah, tidak jauh. Hanya selangkah saja antara aku dan maut. Pintu gerbang maut. Di sini dikatakan bahasa Indonesianya apa tadi? Kecemasan. Bahasa modernnya yang sangat dikenal orang sekarang namanya stres. Ini bahasa modern tapi rasanya sampai di desa-desa sudah tahu ini bahasa ini. Namanya stres, cemas, pintu gerbang maut. Kita berdoa sungguh-sungguh, berseru pada Tuhan. Jangan lupa berseru pada Tuhan. Itu obat yang paling kuat dalam masa kesesakan. Seru, sebut nama Tuhan. Saya selalu katakan, kalau saudara tidak bisa berdoa lagi panjang-panjang menyebutkan apa-apa bahasa istilah dan sebagainya, sebut saja nama Yesus. Itu berkuasa menolong. Sebut saja nama Yesus dengan iman. Itu menghapuskan kecemasan ini. Dia menghapuskan kecemasan. Saudara-saudaraku. Ayat 20, perhatikan ayat 20. Kalau kita berseru, ayat 20. Disampaikannya firman-Nya. Ya, disampaikannya firman-Nya. Firman yang sudah menjadi daging. Yang menebus, yang menyembuhkan manusia. Disampaikannya firman-Nya. Terus? Dan disembuhkannya mereka. Disembuhkannya mereka. Diluputkannya mereka dari liang kubur. Oh, puji Tuhan. Sangat jelas ini. Sangat jelas. Sangat jelas. Kalau kita berseru kepada Tuhan. Itu sebabnya di tengah-tengah sidang jemaat ini, permohonan saya adalah supaya setiap doa yang dinaikkan kepada Tuhan, nyatakan kerinduan saudara kepada firman Allah. Sebab firman Allah ini hanya akan diberikan kepada orang yang berseru, menyatakan kerinduannya, apalagi di saat cemas.
di saat stres, di saat kita dalam percobaan yang sangat berat, mengapa tidak berseru kepada Tuhan? Mengapa tidak nyatakan kerinduanmu kepada Tuhan? Malah ada yang salah langkah, malah tinggalkan kebaktian, tinggalkan Tuhan. Di saat percobaan, di saat stres, di saat cemas, tidak masuk gereja. Percuma masuk gereja saya cemas, saya tidak bisa dengar firman. Dengar atau tidak dengar dengan telinga, kalau kita berada di tengah-tengah firman Allah, kita punya 5 indera. Kita punya 5 indera. Saudara, 5 indera ini semua berguna untuk bisa menerima firman. Kalau telinga tidak bisa mendengar, mata mungkin bisa melihat dengan membaca. Melihat kegiatan kerja Allah di sekitar kita, apalagi dalam kebaktian. Baru kita melihat orang bersaksi, anggota sangkor menyanyi, musik memainkan musiknya. Saudara-saudaraku, firman Allah itu sudah mata kita, bahkan bukannya mustahil lewat kulit kita, lewat setiap bulu roma ini bagaikan antene. Ya, sudah betul istilahnya, antene. Sudah betul. Itu menangkap sinyal dari suara Tuhan. Dia bisa masuk ke dalam hati. Saudara-saudara, rambut kita ini antena, saudara-saudara. Dia nangkap segala sesuatu. Dia bisa nangkap apa saja. Coba lihat, kalau saudara takut, rambut berdiri. Kenapa? Dia antena, dia lekas bereaksi. Ada setan, padahal cuma tikus lari di tengah-tengah kegelapan. Sudah ketakutan, antenanya salah tangkap berita. Saudara-saudaraku, sebabnya terima kasih, puji Tuhan, saudara-saudaraku. Datang saja dalam kebaktian, jangan pikir, saudara-saudaraku, tuh kita punya 5 indera, semua bisa digunakan untuk menerima firman. 5 indera ini semua adalah berada pada pintu gerbang. 5 indera ini pintu untuk masuknya firman Tuhan. 5 indera itu semua bisa digunakan, saudara-saudaraku. Kalau hanya mendengar, betapa kasihannya orang tuli. Kalau hanya melihat, betapa kasihannya orang buta. Tapi Tuhan kasihkan kita 5 indera. Bahkan sampai orang mati pun bisa mendengar suara. Itu dalam Yohanes pasal 5. Apalagi kita ini masih ada 5 indera kita, saudara-saudaraku. Ayo, jangan tinggalkan Tuhan. Ini kesalahan besar di kalangan anak-anak Tuhan. Dalam percobaan malah tinggalkan Tuhan. Jangan tinggalkan. Firman Allah ini menyembuhkan penyakit. Termasuk nomor 1 penyakit yang namanya laknat. Coba kitab Kejadian pasal 3. Tolong baca Pak Yakob. Ayat yang ke-16. Mulai ayat 16. Firman-Nya kepada perempuan itu, Iya. susah payahmu waktu mengandung akan Iya. kubuat sangat banyak. Iya. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Iya. Namun engkau akan birahi kepada suamimu, Iya. dan ia akan berkuasa atasmu. Iya, ini sudah kutukan atas nikah. Kutukan atas nikah sampai buah-buah nikah. Hubungan, maafkan saya gunakan istilah ini, saudara-saudaraku, nikah ini sesungguhnya suci, tapi karena dosa sudah masuk dalam manusia, nikah yang suci itu sudah menjadi yang paling najis. Dosa seks. Ini bicara tentang dosa seks. Seks itu dikutuk oleh Tuhan. Saudara-saudaraku, Tuhan bicara kita akan berkembang bahkan memenuhi bumi ini. Tapi di sini kita lihat
Apa yang tadinya berkat itu berubah menjadi kutuk sebab manusia sudah melanggar firman. Laknat. Laknat. Kemudian ayat 17. Lalu firman-Nya kepada manusia itu. Manusia itu adalah Adam. Firman-Nya kepada Adam. Sebut aja Adam. Ulangi. Lalu firman-Nya kepada Adam. Iya, di sini memang Adam belum disebut punya nama Adam, ya, tapi dia adalah manusia, ya. Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon Iya. yang telah kuperintahkan kepadamu. Iya. Jangan makan daripadanya, Iya. maka terkutuklah tanah karena engkau. Terkutuklah bumi, terkutuklah tanah karena engkau, terus Dengan bersusah payah Iya. engkau akan mencari rezekimu Iya. dari tanah seumur hidupmu. iya, dari tanah seumur hidupmu. Baca terus. Semak duri dan rumput duri akan dihasilkan bagimu. Iya. Dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Terus. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu. Iya. Sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil. Iya, Sebab terus. engkau debu dan engkau akan kembali menjadi Iya, debu. terima kasih. Ini bicara soal makan. Jadi dua hal ini yang kena lana di sini. Soal seks, kawin mawin dan makan minum. Kawin mawin dan makan minum. Saudara, apa yang dapat menyembuhkan? Apa yang dapat menyembuhkan nikah kita? Perkawinan kita, nikah kita dari jeritan kesakitan yang disebutkan sini. Apa yang dapat menyembuhkan? Saudara-saudara. Tadi dalam Mazmur, firman Tuhan. Kalau kita berseru kepada Tuhan, Tuhan mendengar seruan kita, Tuhan kasih firman-Nya. Untuk apa? Untuk menyembuhkan laknat dari nikah manusia ini. Itu sebabnya, saudara. Itu sebabnya, saya ulangi, itu sebabnya mengapa pelayanan nikah di sini saya utamakan tentang pemberitaan firman. Itu sebabnya. Kalau saya pilih hari Rebu, sebab hari-hari lain itu penuh dengan berbagai-bagai macam kegiatan-kegiatan. Pada hari Rebu itu, saudara-saudaraku, adalah sebetulnya hari saya istirahat, tapi saya gunakan itu. Kalau ada orang menikah, saya gunakan itu. Mengapa? Supaya saya full untuk pelayanan nikah. Itu bukan cuma sekedar acara, tidak, tetapi kuasa untuk memasukkan firman Allah yang dapat, ulangi, yang dapat menghapuskan kutukan dalam nikah manusia ini. Itu gunanya. Jangan menikah tanpa firman Allah. Menikah tanpa firman Allah berarti kutukan yang jatuh atas wanita ini, atas nikah. Kalau jatuh atas wanita juga berarti jatuh atas nikah. Itu akan tetap berada, saudara-saudaraku. Itu hanya di dalam Wahyu Mazmur 107 tadi, hanya disembuhkan oleh firman. Setelah selesai pemberkatan dan peneguhan nikah, saya masih titipkan kaset. Ulangi, dengarkan, saudara-saudaraku. Itu untuk menyembuhkan penyakit bangsa. Penyakit bangsa-bangsa yang masuk dalam nikah manusia. Coba lihat bagaimana manusia ini menderita dalam soal nikah itu. Tidak bisa diperkirakan berapa yang menjadi korban. Apalagi dihitung, diperkirakan aja tidak bisa. Nikah, saudara-saudaraku. Kemudian soal makanan. Soal makanan. Kita makan makanan sekarang dari bumi, dari hasil bumi. Kita makan nasi itu dari bumi. Kita minum air dari bumi. Saudara perhatikan. Bumi yang sudah dikutuki oleh Tuhan.
Bumi yang sudah kena laknat, ya kita makan itu. Kita tidak makan berkat, kita makan laknat. Apalagi kalau sampai mabuk-mabukan dan sebagainya, pesta pora dan sebagainya. Apa yang kita makan? Apa yang kita makan? Kita makan laknat. Manusia hidup dari laknatnya Tuhan. Bagaimana bisa masuk surga? Bagaimana bisa masuk surga? Saudara-saudara. Itu sebabnya daging ini Tuhan ingin kerjakan supaya kita bisa masuk dalam kerajaan surga. Tuhan siapkan makanan, itulah buah pohon El Hayat. Daunnya dapat menyembuhkan kita. Saudara dengar firman akhir zaman. Saudara dengar firman akhir zaman. Dengarkan baik-baik. Firman akhir zaman untuk menolong kita di hari-hari ini. Mari kita membaca di dalam 1 Timotius 4. Tolong Pak Yakub baca ayatnya. 1 Timotius pasal 4. Surat 1 Timotius pasal 4. Ya. 1 Timotius pasal 4. Mulai ayat pertama. Tetapi roh dengan tegas mengatakan. Ya, roh. Ini bukan manusia bicara. Roh. Roh sendiri bersabda. Allah Bapa bersabda. Anak Allah bersabda. Di sini dikatakan kita sekarang zaman Roh El Kudus. Akhir zaman, zaman gereja adalah zaman Roh El Kudus bersabda. Roh dengan tegas bersabda. Terus Bahwa di waktu-waktu kemudian. di akhir zaman, waktu kemudian di akhir zaman Ada orang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat. terus Dan ajaran setan-setan. banyak orang gugur dari iman. Banyak orang gugur dari iman. Dengan berbagai-bagai cara manusia bisa gugur dari iman. Tapi Tuhan tadi sudah menjelaskan kita. Pengikutan kita kepada Tuhan memang ada kerikil, memang ada sengsara. Tapi kalau kita berada tepat di belakang dari Yesus, mengikuti jejaknya, langkah kita tidak akan menyimpang. Bahkan firman yang akan ada di dalam sanubari kita. Saya senang menggunakan istilah. Berada dalam sanubariku akan kusimpan setiap firman yang keluar dari mulutnya. 2. Oleh tipu daya pendosta-pendosta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Perhatikan ayat 3. Ini penyakit akhir zaman. Mereka itu melarang Ya. orang kawin. Ini kalau sudah tinggalkan iman, tidak hidup lagi dalam firman, manusia kena penyakit bangsa-bangsa yang namanya laknat. Masuk dalam nikah yang kena laknat. Mereka melarang orang kawin, melarang menikah. Ini artinya kembali ke dosa zaman Nuh. Kejadian pasal 6, saudara catat saja, Kejadian pasal 6 mulai ayat 1. Kawin dengan siapa saja. Saya istilahkan singkat begitu. Kawin dengan siapa saja. Jadi nikah itu sudah ciptaan manusia sendiri. Kawin dengan siapa saja. Bercerai kapan saja. Dengan alasan apapun. Itu disuarakan oleh orang Yahudi, orang ahli-ahli Taurat, orang Farisi kepada Yesus. Apa boleh menceraikan orang dengan alasan apa saja? Orang yang cerai dengan alasan apa saja, ini adalah orang yang kawin dengan siapa saja. Kawinnya tidak betul, tidak pakai nikah. Nikah dengan siapa, kawin dengan siapa saja. Tapi nikah yang sebenarnya, yang berdasarkan iman, dia tidak pakai. Tidak usah, tidak perlu ke gereja, tidak perlu ngapain. Susah-susah, harus surat ini, harus surat itu. Lalu baru kita ke catatan. Mana itu? Catatan pencatat nikah, nanti dimintain duit dan sebagainya. Wah, nggak usah, kita kumpul-kumpul aja. Pokoknya jangan tengkar-tengkar. Saudara-saudaraku. Ini nikah. Dilarang kawin. Dilarang kawin. Dilarang menikah. Saudaraku. Terus? Melarang orang makan makanan yang diciptakan Iya. Allah.
supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Iya, ini makanan. Ini makanan. Makanan minuman. Saudara-saudaraku. Nanti orang-orang sudah muak makanan itu tadi dalam Mazmur 17. Tapi kita di sini diajak. Di sini dikatakan melarang orang makan makanan. Jadi soal makan. Jadi dua perkara yang diperingatkan oleh Roh El Kudus di hari-hari zaman. Soal seks, soal nikah maupun soal makanan. Yang kita harus makan dengan ucapan syukur. Saudara-saudaraku, jangan cuma di rumah atau bersama anak-anak Tuhan kita ucapkan syukur. Kalau di sekolahan, wah cuma saya orang Kristen, lihat kiri kanan tidak ada orang lain, ayo hantam aja. Toh tidak dosa makan tidak sembahyang, mana ada ayatnya kalau makan tidak sembahyang berdosa, nggak ada ayatnya. Makan aja. Banyak berkatnya kalau sembahyang, kan lebih enak sembahyang. Baca ayat 5, ayat 4. Ayat 4. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik, Ya. dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan Ya. syukur. Jadi semua kita bebas. Kebebasan dari Roh Kudus kita makan kalau diterima dengan ucapan syukur. Ayat 5. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Dikuduskan oleh firman dan doa. Oleh firman dan doa. Doa itu menyucikan. Dari apa? Bukan dari kuman biasa. Kuman biasa juga terkena, saudara-saudaraku. Kuman biasa juga terkena. Kalau kamu makan apapun yang beracun, itu tidak akan berkuasa atas kamu. Itu perintah Tuhan dalam Markus pasal 16 kepada penginjil-penginjil. Saudara-saudara, kalau saudara ini tidak nakut-nakuti para siswa, kalau saudara ditaruh di desa-desa yang itu banyak itu, saudara-saudaraku, racun-racun dicobai dengan racun dan sebagainya. Sekali makan langsung hitam. Takut gak? Siapa takut? Takut gak? Enggak. Jangan sombong ya, rendah hati ya. Di sini banyak ada racun-racun ya, banyak racun-racun. Banyak kuman penyakit, tapi yang terutama laknat, kutukan. Sebab yang kita makan itu pasti hasil dari bumi yang sudah dikutuk, dan dia akan berbuahkan buah kutuk. Yang kita makan itu ada penyakit yang namanya laknat, kutukan. Itu hanya bisa disucikan dengan firman dan dengan doa. Jelas ini. Itu disucikan dengan firman dan dengan doa. Itu sebabnya perlu berdoa. Anak-anak kita didik juga supaya banyak kali mereka kan tidak tahu doa. Marilah kita doa bersama anak-anak. Saudara-saudaraku, sebab itu yang menyucikan makanan yang kita makan. Bukan dari racun saja, dari kuman-kuman saja, tetapi juga dari laknat, dari kutukan. Berdoa dan dengan firman itu kebenaran. Firman itu kebenaran. Berdoa benar. Berdoa benar. Ya. Berdoa waktu lapar banyak kali sudah enggak benar. Ya. Puji Tuhan, haleluya, amin. Klak, 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 klak. Itu lain kali sudah enggak benar itu. Berdoa biar lapar, berdoa benar. Ya. Ya, berdoa. Tapi jangan juga beatstone kalau doa nanti dari panas jadi dingin baru. Mari. Ya, kalau doa makannya pokoknya yang benar. Berdoa yang benar, yang punya kuasa untuk menyucikan makanan yang kita makan. Sebab saudara-saudaraku, kalau tidak demikian,
Tadi saya sudah katakan, kita makan makanan apa, tidak sampai merasa kenyang, tidak sampai merasa puas, sampai terus cari makanan. Kita minum apa saja, tidak merasa puas, sampai harus minum yang bukan minuman. Bukan minuman. Kalau saya bersaksi mungkin sudah katakan masa. Tetapi saya sudah lihat di masyarakat kami, saudara-saudara. Iya, orang Kristen. Masih keluarga dengan saya juga orang itu. Dia pergi waktu Minggu, dia pikir Minggu ini tidak sekolah, istirahat, libur. Buat kita orang Kristen, Minggu itu bukan hari libur, hari ibadah. Hari apa, saudara? Tidak semua mengaku. Hari Minggu itu buat saudara hari apa itu? Nah, enggak berani ngaku, enggak apa-apa. Tidak bisa dicatat, tidak bisa dipaksa. Sebenarnya buat kita itu bukan hari libur, hari ibadah. Kita pakai libur juga enggak salah. Enggak salah. Tapi yang satu ini yang akan saya saksikan ini, dia libur pada hari ibadah. Dia pikir dia mendapat kepuasan, dia minum. Di sini enggak ada yang namanya cap tikus. Di sini enggak ada. Dia minum cap tikus. Itu makin lama dia sudah tidak puas dengan kadar alkohol yang rendah. Dia minum sampai tidak tahu alkoholnya itu berapa persen. Sampai hangus perutnya. Pulang hitam sudah. Hangus. Mati. Anak muda, kasihan. Kasihan. Cari kepuasan. Pendeta Totes almarhum, saya pernah dengar dia khotbah satu kali. Kalau kita tidak menemukan kepuasan, jangan cari di lain tempat. Kembali dalam nikah yang disucikan oleh Tuhan. Di situ ada kepuasan. Di situ ada kepuasan. Nikah ini harus merupakan suatu rumah Allah, keluarga Allah, di mana kita bisa makan makanan yang memuaskan, minum minuman yang memuaskan hati. Saudara, itu lebih dari restoran. Lebih, maafkan saudara-saudara, tidak dilarang ke restoran, boleh. Saya tidak ingin melarang, saya tidak mau melarang juga, boleh, silakan. Buka restoran pun boleh, saudara-saudara, boleh. Tapi yang namanya kepuasan dalam nikah, dalam nikah maupun makan minum, dalam nikah yang disucikan oleh Tuhan. Saya dengar dari perkataan senior kita, senior saya sebagai seorang hamba Tuhan, saya menghormati Tuhan dengan perkataan itu, bahwa kalau kita tidak puas, jangan coba cari kepuasan di luar nikah. Tidak akan ada. Kembali kepada nikah yang sudah disucikan oleh Tuhan, nikah yang sudah dibasuh oleh Tuhan dari laknat, dibasuh oleh Tuhan dari laknat. Saudara mendengar bagaimana sekarang seruan dari pemerintah dan sebagainya untuk penanggulangan penyakit seks ini, saudara-saudaraku. Salah satu cara ya ini, kembali kepada nikah. Itu sudah disucikan oleh Tuhan dari laknat. Makanan juga begitu. Puji Tuhan. Sekali lagi saya menyampaikan ini bukan dari saya sendiri, tapi pasal 1 ini, pasal 4 ayat 1 ini mengatakan roh dengan tegas. Tidak bisa ditawar. Roh dengan tegas mengatakan terjadi kejatuhan akhir zaman dalam soal makan minum, dalam soal seks, dalam soal pengajaran sesat, pengajaran, nasihat yang tidak benar dari orang lain, dari diri kita, saudara. Itu membuat kejatuhan pertama, kemudian menjalar sampai memuncak kepada nikah. Dan soal makan minum, puncak dari dosa akhir zaman. Jadi dalam ayat 1 sampai ayat 3 ini coba perhatikan kejatuhan dalam pengajaran,
Yang saya maksud dengan pengajaran, terlalu banyak mendengar pengajaran yang bukan dari firman, atau pengajaran yang kita buat sendiri sesuai dengan selera. Itu dalam 2 Timotius 4 itu disebut, sesuai dengan selera telinga ini. Kita membuat pengajaran sendiri yang sebenarnya untuk memuaskan daging. Dan ini kejatuhan-kejatuhan yang nanti bisa sampai kepada kehancuran nikah, soal nikah, dosa, seks, sampai kepada makan minum. Biar kita menjaga ini, saudara-saudara. Ini laknat. Ini baru sebahagian. Kalau Tuhan izinkan, saya akan jelaskan dalam kesempatan berikut mengenai laknat ini. Ini baru laknat yang kita temukan dasarnya pada zaman Adam dan Hawa di Taman Eden. Tumbuh sampai akhir zaman Tuhan bicara. Bahkan Yesus mengatakan di hari kedatangan anak manusia, dosa ini, laknat ini akan berbuah-buah. Pada akhir zaman orang akan makan minum dan kawin mawin. Ini dosa akhir zaman. Sebabnya mari saudara-saudaraku, kita biar disembuhkan oleh daun firman yang menjadi daging. Firman dari Allah yang mendarah daging dalam kehidupan kita. Puji Tuhan. Tuhan menyertai kita sekalian. Haleluya. Kita bersama-sama berdiri. Kita berdiri di hadapan Tuhan. Mari bawa nikah. Berdiri di hadapan Tuhan. Bawa nikahmu. Dulu sudah diberkati di gereja. Setiap kali nikah ini harus disucikan. Jadi jangan hanya waktu pemberkatan ke gereja, tapi setiap kali kita ke gereja, bawa nikah kita, bawa ekonomi kita, apa yang kita makan minum, supaya kita dicukupkan, bahkan dipuaskan oleh Tuhan. Haleluya. Kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita tundukkan kepala. Haleluya. Saya memberi kesempatan saudara untuk masing-masing memeriksa pribadinya, kemudian nikah, dan banyak hal-hal yang kita harus bawa kepada Tuhan. Kesempatan ini saya sampaikan. Sistem kerja kita untuk mendapatkan nafkah. Apakah pada sumber nafkah itu ada benih-benih laknat? Haleluya. Yang bisa menghancurkan nikah kita, menghancurkan dan membawa manusia kepada kehidupan yang berbeban berat dalam soal ekonomi, dalam soal apa saja. Tundukkan kepala masing-masing. Saya beri kesempatan. Haleluya. Periksa di hari-hari ini, di mana dosa bertambah-tambah. Haleluya. Tundukkan kepala. Saya beri kesempatan beberapa saat. Jika saudara menemukan sedikit atau banyak, 1 atau 2 kesalahan, akui di hadapan Tuhan. Baik dalam nikah maupun dalam sistem saudara mendapatkan nafkah. Kita bisa hidup dalam kebenaran, bisa hidup. Gak usah takut meninggalkan yang salah untuk menerima kebenaran. Jangan takut kita nanti bangkrut. Tapi seandainya bangkrut oleh karena kebenaran, surga terbuka bagi kita. Daripada makmur secara dunia kelihatan makmur, sebetulnya kita dalam kecemasan yang dasar. Apa artinya itu?
Tundukkan kepala. Roh Kudus bicara tegas. Bagaimana tanggapan kita? Tundukkan kepala. Jika saudara merasa perlu didoakan, baik nikahmu maupun secara pribadimu, kalau saudara untuk pribadi taruh tangan di atas hatimu, kalau saudara berada dengan suami istri, haleluya, berpegangan tangan, seperti saudara didoakan dalam peneguhan dan pemberkatan nikah. Kalau saudara dekat dengan istri, dengan suamimu, saudara satu pegang tangan istri, tangan suami, haleluya. Kalau suamimu ada di mana, di rumah atau di kota yang lain, taruh di hatimu, ya, taruh di dalam hatimu. Saudara yang berada di luar, yang juga mau didoakan, lakukan semacam itu. Haleluya, haleluya. Saya akan mendoakan saudara. Kita berdoa bersama-sama. Kita berdoa bersama-sama. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Allah Maha Kuasa. Allah kita Allah yang Maha Kuasa. Tidak ada orang mampu melepaskan laknat ini kecuali kemahakuasaan Tuhan. Allah kita Allah yang Maha Kuasa. Dia mampu melakukan semua ini. Dia mampu. Haleluya, haleluya, haleluya. Ingat buah nikah yang sempat dikuasai oleh kuasa-kuasa kegelapan. Haleluya. Tuhan mampu menolong dia dimanapun dia berada. Haleluya. 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 Haleluya.